Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Aksal Fadia dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran agama Islam. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Di sini saya akan menyampaikan informasi sedikit tentang strategi dan model pembelajaran Sekolah Dasar Sagako di Jepang, tepatnya di Suta, Hiroshima. Di sini saya mencari data melalui YouTube, website, Google Scholar, baik dalam Instagram. Next. Lanjut, saya akan memperkenalkan sekolah dasar atau Sagako di Jepang dulu ya. Negara Jepang merupakan salah satu negara yang paling sukses dengan teknologinya selain Amerika. Boleh dibilang, Jepang sendiri merupakan negara yang paling unggul, baik dari segi kualitas hingga kuantitas mereka dalam segala bidang di Asia Timur. Selain sukses di bidang teknologinya, yang selalu memiliki banyak inovasi, Jepang juga terkenal akan sistem pendidikannya. Salah satunya Sekolah Dasar Sagako ini termasuk dalam pendidikan yang diwajibkan oleh pemerintah Jepang. Tak heran kalau setiap orang tua akan menyekolahkan anaknya di bangku sekolah dasar ini. Di tingkat dasar ini, siswa akan diajarkan banyak mata pelajaran seperti bahasa Jepang, musik, olahraga, pengenalan lingkungan hidup, kerajinan tangan, sains, matematika, dan ilmu sosial. Nah, teman-teman, selanjutnya kita cari tahu yuk strategi dan model pembelajaran apa sih yang ada di sekolah tersebut. Next, ya. Di sini majunya pendidikan Jepang sangat dipengaruhi oleh metode dan prinsip pengajarannya. Adapun metode mengajar ala Jepang, yakni antara lain akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu metode coba-coba, di mana metode ini merujuk kepada upaya untuk mencapai sebuah tujuan melalui berbagai macam cara. Di sini juga bisa didefinisikan sebagai sebuah metode untuk mencari sebuah solusi yang benar dengan berbagai macam cara yang terbaiknya. Yang kedua, ada keharusan membaca, di mana dengan biasa membaca di sini pasti akan lebih banyak pengetahuannya. Jadi di Jepang sudah diajarkan bagaimana hausnya membaca, sehingga mereka akan menggali keilmuannya itu dengan kehausan membacanya. Karena di sekolah dasar pun sudah dikaitkan dengan keharusan membaca. Yang selanjutnya ada pembelajaran aktif, yaitu suatu proses di mana peserta didik diajak untuk aktif dalam mengakses informasi dari berbagai sumber dan disampaikannya di hadapan kelas. Selanjutnya yaitu ada belajar tanpa beban. Di sini, pelajar diarahkan bertugas dengan tugasnya masing-masing, namun bukan berarti menjadi beban bagi mereka, karena guru tetap mengarahkan agar mereka lebih nyaman dan ada minat pada dirinya dalam pembelajaran. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang metode lesson study. Lesson study yang dalam bahasa Jepangnya adalah proses pengembangan profesional inti yang dipraktikkan guru-guru di Jepang agar secara berkelanjutan dapat memperbaiki mutu pengalaman belajar siswa dalam proses pembelajaran yang mereka fasilitasi. Adapun lesson study terdiri dari berbagian macam utama. Yang pertama ada identifikasi tema penelitian, yang kedua pelaksanaan sejumlah lesson, yang ketiga refleksi proses pelaksanaan lesson study, termasuk pembuatan laporan tertulis. Baik, di sini juga di sekolah dasar Jepang juga diajarkan guru-guru membentuk karakter moral pada
siswa di sekolah dasar di Jepang tersebut. Di sekolah dasar memang diajarkan tata krama dan mengembangkan karakter ketimbang ilmu teori. Mereka diajarkan mengenai kualitas diri, bagaimana cara menghargai sesama makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan alam. Di Jepang sama halnya dengan Indonesia, setiap sekolah tidak memiliki petugas kebersihan. Tujuannya agar mereka lebih disiplin dan tanggung jawab. Nah, di sini untuk tanggung jawabnya itu tanggung jawab kepada lingkungan di sekitarnya. Di Jepang juga sama menggunakan tas dan seragam, tapi di sini tas dan seragam pada sekolah dasar tersebut disamakan. Tujuannya agar menambah kebersamaan dan kekeluargaan. Di sini ada potret tentang guru sedang mengajarkan karakter moral pada sekolah dasar di Jepang. Nah, di sini saya memiliki 3 gambar, yaitu tentang contoh 3 kebiasaan yang membentuk karakter anak sekolah di Jepang untuk memiliki sifat disiplin. Gambar yang pertama, di sini anak-anak di Jepang sekolah dengan berjalan kaki dengan teman-temannya, dengan sepeda, kendaraan umum lainnya bersama teman-teman mereka. Mereka dilarang mengendarai mobil atau motor pribadi. Hal ini melatih etos kerja keras dan berhemat. Dan di Jepang juga masuk pada jam 8. Jika ada yang lewat dari jam tersebut, murid diminta berjanji untuk tidak mengulanginya. Ini berguna supaya murid itu segan untuk mengulangi kesalahan tersebut. Yang kedua, gambar kedua ini, anak-anak sekolah di Jepang makan siang dengan menu yang sama yang disediakan di sekolah. Dari rumah mereka hanya wajib membawa seperti taplak meja kecil, nampan, sumpit, sikat gigi, serta sapu tangan untuk membersihkan mulut. Nah, di sini setelah makan siang pun diajarkan untuk membersihkan kegiatan yang mereka lakukan. Jadi mereka sama-sama membersihkan peralatan yang sudah dipakai untuk makan. Selanjutnya, di gambar ketiga yaitu anak-anak setelah makan siang di kelas mereka bersama-sama menggosok gigi dan wajib merapikan alat-alat makannya di ruang kelasnya. Di sini hasilnya mereka sangat lebih bisa hidup tertib dan sopan serta disiplin. Jadi ketika makan siang kelasnya itu dijadikan meja makan. Nah, setelah makan siang itu selesai, siswa diwajibkan untuk membereskan kembali sampai beres ruang kelasnya karena akan dilanjutkan dengan pembelajaran di kelas. Nah, teman-teman, di sini merupakan kebiasaan yang membentuk karakter sekolah di Jepang itu sangat disiplin. Walaupun sepele, namun hasilnya sangat luar biasa ya. Nah, selanjutnya komentar bagi saya, untuk metode pembelajaran di Jepang sangat baik karena di sekolah menerapkan sistem keharusan membaca. Jadi, anak sudah terbiasa dalam membaca. Dari sini bisa menjadi wawasan untuk peserta didik. Namun di sisi lain pasti ada kekurangan, yaitu Jepang terlalu menuntut agar anak-anak aktif dan metode pembelajaran seperti yang diinginkan sekolah tanpa mempertimbangkan kemampuan anak-anak yang berbeda. Pasti setiap anak memiliki kecerdasan masing-masing ya. Namun di sini untuk dituntut untuk menggunakan metode tersebut dan anak-anak harus benar-benar aktif gitu. Nah, sekarang bagaimana jika metode pembelajaran di Jepang itu digunakan dalam pembelajaran PAI? Untuk metode di Jepang sangat bagus jika diterapkan pada pembelajaran PAI karena bisa mengasah pengetahuan lebih luas dengan keharusan membaca di sini. Peserta didik akan lebih literasinya itu akan lebih sangat tinggi seperti yang ada di Jepang. Nah,
karena di minimnya sekarang pelajar tidak memiliki kehausan dalam membaca, jadi akan mengurangi tingkat pengetahuannya juga. Nah, teman-teman, di sini ada sedikit ilustrasi tentang kegiatan literasi di Jepang yang sangat tinggi, dimana lihatlah karena tingginya tingkat literasi di Jepang sampai-sampai dalam kegiatan menaiki kereta atau kendaraan umum mereka sangat antusias untuk membaca buku. Dan selanjutnya itu perpustakaan yang sangat banyak diminati oleh kalangan orang di Jepang. Mungkin sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Nida Aksal Fadiah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.